Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sahri, NIM 20112618. Saya dari Prodepai, Sekolah Tinggi STAI Anak 2 Kuala Tungkal. Alhamdulillah, atas limpahan rahmat serta hidayahnya, saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah filsafat umum dosen pengampu Dr. Heru Setiawan MPDI. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang keseimbangan indera, akal, dan hati. Sebelum kita lanjut ke video pembahasan, saya minta kepada teman-teman semua mohon bantuannya dengan menekan tombol like dan subscribe, karena penilaian tugas MIT ini dihitung berdasarkan banyaknya like dan subscribe. Maka dari itu saya mohon kepada teman-teman semua untuk menekan tombol like dan subscribe. Baiklah, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudi kiranya menekan tombol like dan subscribe. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan videonya. Sebelum kita membahas tentang keseimbangan indera, akal, dan hati, terlebih dahulu kita memahami apa itu indera, akal, dan hati. Dengan kita bisa memahami ketiga unsur tadi, mungkin kita bisa menyeimbangkan ketiga unsur tersebut. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian indera. Indrawi dari asal kata indra, yaitu alat atau bagian tubuh manusia yang berfungsi menerima rangsangan dan respon dari luar. Indra merupakan pengetahuan yang dimiliki manusia melalui kemampuan indra, seperti adanya kasar, halus, gelap, terang, wangi, busuk, pelan, cepat, manis, pedas, dan segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera. Nah, itulah pengertian indera. Yang kedua, akal. Akal, pengertian akal. Kata akal sudah menjadi kata bahasa Indonesia, berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-aql, yang dalam bentuk kata benda berlainan dengan kata al-wai, tidak terdapat dalam Al-Quran. Dalam pemahaman Profesor Ijud Ju, kata akal di zaman jahiliyah dipakai dalam arti kecerdasan praktis, yang dalam istilah psikologi modern disebut kecakapan memecahkan masalah. Orang berakal menurut pendapatnya adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk menyelesaikan masalah. Sementara akal dalam istilah mempunyai makna yang bermacam-macam dan banyak digunakan dalam kalimat-kalimat majemuk. Salah satunya ialah akal insting. Akal manusia di awal penciptaannya, yakni akal ini masih bersifat potensi dalam berpikir dan berargumen. Yang kedua, akal teoritis. Akal yang mempunyai kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang ada dan tiada, serta dalam hal tindakan dan etika mengetahui
mana perbuatan yang mesti dikerjakan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Yang ketiga, akal praktis. Kemampuan jiwa manusia dalam bertindak, beramal, dan beretika sesuai dengan ilmu dan pengetahuan teoritis yang telah dicapainya. Yang keempat ialah akal dalam istilah teologi, bermakna profesi-profesi yang dikenal dan niscaya diterima oleh semua orang karena logis dan real. Nah, itulah beberapa pengertian tentang akal. Yang ketiga, adapun pengertian hati. Hati secara etimologi berasal dari kata intuis. Aliran yang membahas tentang hati adalah intuisme yang dipelopori oleh filosof Prancis Henri Bourgault. Menurutnya, hati adalah semacam intelek yang lebih tinggi, yang mampu memahami apa yang tidak mampu dipahami oleh akal. Hati diperoleh melalui pengamatan langsung dan mengenai objek lahir, melainkan mengenai kebenaran dan hakikat barang sesuatu. Imam Al-Ghazali menamakan pengetahuan hati dengan pengalaman makrifat. Menurutnya, sarana pengetahuan hati atau makrifat adalah kalbu, bukan indera atau akal. Kalbu menurutnya bukan bagian tubuh yang terletak pada dada bagian kiri seseorang manusia, melainkan merupakan realita manusia serta menjadikannya percikan rohaniah ketuhanan yang merupakan hakikat realitas manusia menjadi sarana perintah, cela, hukuman, dan tuntutan dari Tuhan. Dalam pengertian kedua, qalbu adalah suatu roh ketuhanan yang halus. Ia mempunyai hubungan dengan hati yang jasadiah tadi. Hubungan hati itu dengan manusia amat sulit dijelaskan. Di dalam hati itu terkumpul dua kekuatan, kekuatan ilahiyah, ketuhanan, dan kekuatan syaitoniyah, kejahatan. Dua kekuatan ini saling berebut kekuasaan di dalam hati. Kekuatan setan itu ialah marah dan kekuatan syahwat, sedangkan kekuatan ilahiyah itu ialah kekuatan yang mengajak kepada kebaikan. Jadi keseimbangan penginderaan akal dan hati ketika dilahirkan dari rahim ibunya, manusia tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu, walau sedikit pun. Namun di samping ketidaktahuan tersebut, manusia dibekali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan potensi fisik yang dapat berdayakan sebagai instrumen. Ketika kita melihat bintang, bulan, dan matahari tampak kecil. Benarkah demikian? Maka sejak saat itu kita mulai memfungsikan akal sebagai sumber pengetahuan. Jadi, antara indera, akal, dan hati harus bisa seimbang. Ketika akal mampu melakukan penalaran dan pencapaian kesimpulan bahwa Tuhan wajib al-wujud dan manusia wajib berterima kasih kepada Tuhan. Namun dengan akal atau penalaran rasional kita tidak akan pernah mampu menemukan siapa sebenarnya Tuhan itu, apalagi sampai merasakan kehadirannya. Maka dengan ini kita memerlukan hati
untuk bisa merasakan keberadaan Tuhan. Nah, itulah materi kami, yaitu tentang keseimbangan penginderaan akal dan hati. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Baiklah, cukup sekian video kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton sampai habis video ini. Dan untuk teman-teman semua saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dengan support channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, karena like dan subscribe dari teman-teman semua sangat berarti untuk saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.